Selamat malam. Jadi pada malam ini saya akan berbicara tentang cara menaruh huruf dan menaruh angka di skrip. Kayak 1A, kok bisa 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, dan seterusnya. Ya. Memang seharusnya saya buat ini sebelum saya bahas storyboard. Kenapa? Karena selalu film itu dari sinopsis, kita pertama buat sinopsisnya dulu, kedua kita buat skripnya, ketiga baru storyboardnya. Dan di storyboard itu ada angka shot 1A, 1B yang mengikuti atau sama dengan sesuai skripnya. Jadi kalau 1A-nya di skripnya ini, 1A di storyboardnya ini, pasti tentang yang sama. Dan saya akan bahas. Ya. Jadi kenapa dan gimana cara orang pasang 1A, 1B, 1C, 1D, dan seterusnya. Pertama, kita mesti lihat dulu. Per scene, kayak scene 1, scene 2, scene 3, itu berdasarkan kayak gini. Kayak lokasinya. Kayak ini lokasi pertama, eksterior di Kona Street Side pada saat day, bukan saat night. Nah, eksterior Kona Street Side day ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, lokasi lainnya interior car park day. Scene ketiga, pindah lagi tempat, interior building day. Nah, jadi kita mesti tahu dulu perbedaan 1, 2, 3, 4. Scene 1, 2, 3, 4 ini berdasarkan lokasi. Kemudian ada scene 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Gimana? Ini berdasarkan shot pilihan kita. Misalnya kita mau di sini 1A, 1B ini, kayak saya 1A, 1B-nya ada yang pertama ada wide shot. Jadi wide shot 1A, 1B-nya lagi full shot dari arah sampingnya. Nah, ini 1A, 1B. Kenapa? Karena masih di 1, terus ini yang A, yang B. Ya, 1C, 1D, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi, cara membedakannya 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan lokasi, dan 1A, 1B, 1C itu juga membedakannya per shot. Shot 1A misalnya awalnya saya mau dari jauh, kemudian shot 1B-nya lebih dekat, full shot gitu kan. Scene habis itu 1C-nya misalnya yang mana, yang penjahatnya datang gitu. Nah, ini berdasarkan shot. Dan nanti pun kan ada papan slide. Sebentar saya tunjukin papan slide. Nah, ini dia biasanya tulisannya di slide-nya itu yang di-cut gitu, di papan slide-nya itu, dan take atau pengambilan berapa. Take. Nah, misalnya pengambilan pertama. Terus mungkin ada lagi yang tanya, emangnya penting ya scene berapa, take berapa? Nah, penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat di take berapa yang bagusnya. Kalau misalnya scene 1, take 1, terus kemudian gagal, ulang lagi take 2, take 3, mana yang bagus sampai berkali-kali, itulah yang kita ambil. Jadi mungkin juga ada pembahasan tambahan ini tentang papan slide mungkin. Kenapa? Karena papan slide ini dia membantu. Kayak saya udah bilang tadi, ini nunjukin ini untuk kamera, nunjukin ini scene keberapa, take keberapa. Nanti untuk editor
kita bisa bahas, oh yang bagus yang take scene 1, take 7 misalnya. Dan yang perlu diingat adalah untuk kita buat film itu kita nggak pakai suara dari kamera. Biasanya ada alatnya itu namanya shotgun mic sama lavalier. Bentar. Nah, yang kayak gini, shotgun mic and boom pole. Diangkat. Mirip-miripnya kayak gini lah. Jadi biasanya adalah lavalier transmitter. Nah, kita biasanya pakai kayak, jadi kalau yang kayak gini ini nanti di aktor, kalau misalnya saya bagian sound, saya akan taruh di dekat bajunya atau di dalam bajunya. Dan soundman-nya itu ada, udah gitu dia juga pakai headset untuk dengar suara ini jelas atau enggak, dan itu akan direkam. Nah, kalau ngomong tadi tentang slate, waktu dia si asisten kamera ini bilang misalnya scene 1 take scene 1A, scene 1 alpha, take 7 misalnya kan. Itu kan untuk kamera kelihatan. Kalau kamera mungkin untuk suara nggak gitu penting mungkin. Tapi kan yang kelihatan gambarnya, dan kalau untuk mic, untuk suara, karena kayak tadi saya bilang kita nggak pakai suara dari kamera tapi pakai suara dari mic, itu akan kasih tahu waktu asisten kamera bilang scene 1 alpha take 7 tuh kan kedengeran di yang suaranya. Nah, suara itu juga yang kita pakai. Jadi kalau mana yang bagus, video yang itu kita pakai, suara yang itu kita pakai gitu. Misalnya scene 1 alpha take 7 yang bagus, itulah yang nanti video dan suaranya yang akan dipilih. Jadi itu pentingnya untuk kayak menomori atau kasih angka di script 1A, 1B, 1C gitu. Dan kayak tadi saya bahas bahwa 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan lokasi, dan 1A, 1B itu berdasarkan shot yang kita mau di adegan ini. Waktu mereka ngapain, saya mau shotnya ini. Sampai seselesainya, misalnya 1A sampai dia, misalnya 1A ini kayak wide shot, habis mereka udah selesai di wide shotnya, 1B-nya yang mana lagi gitu. Biasanya sih kalau di film kita pakai kayak satu adegan, tapi ada beberapa camera shot atau beberapa apa bahasanya, camera shot itu kayak misalnya 1A di sini wide shot, 1B full shot gitu. Kita pakai beberapa itu, dan kita pakai satu kamera, bukan kayak 8 kamera atau berapa, karena si direkturnya perlu fokus sama penampilannya. Jadi ya, satu adegan itu bisa diulang berkali-kali. Ya, itu aja untuk malam ini. Terima kasih.